Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hujan deras turun semalam. Apabila malam terjadi hujan, pagi hari itu suhu akan terasa dingin. Udin, Edo, dan Benny, mereka berangkat sekolah bersama-sama. Edo memakai jaket ke sekolah, Benny juga memakai jaket, Udin juga memakai jaket. Mereka memakai jaket gunanya adalah atau tujuannya untuk memanaskan tubuh karena suhu di pagi hari itu sangat dingin. Nah, jadi fungsi jaket itu adalah untuk memanaskan tubuh yang kedinginan atau yang lagi dingin. Nah, selain jaket yang bisa kalian pakai untuk memanaskan tubuh kalian yaitu sweater. Nah, ini juga yang namanya baju panas untuk kalian. Nah, selain dengan menggunakan baju tebal atau baju panas yang berupa jaket dan sweater, untuk memanaskan tubuh yang dingin ini, kalian bisa juga melakukan dengan cara makan makanan yang membuat tubuh hangat. Jadi dengan cara makanan itu dipanaskan atau suhunya panas yang bisa kalian konsumsi sehingga tidak terlalu panas, yang jelas bisa untuk kalian mengunyahnya atau untuk menelannya. Nah, selain itu apalagi caranya untuk biar tubuh kalian yang dingin itu jadi panas. Tadi yang pertama tadi menggunakan jaket atau sweater. Kemudian yang kedua makan makanan yang hangat. Nah, ketiga itu yaitu minum minuman yang panas juga. Contoh misalnya minum teh panas atau susu panas. Nah, alangkah baiknya juga kalian minum-minum yang mengandung bahan yang begitu panas, contohnya seperti jahe. Jadi minum jahe ini, walaupun di saat kalian minum airnya dingin, namun setelah kalian minum jahe ini, di dalam tubuh itu akan terasa panas. Karena fungsi jahe ini adalah berguna untuk memanaskan suhu tubuh. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk memanaskan tubuh kalian yang dingin itu, kalian juga bisa melakukan aktivitas yang dinamakan juga olahraga. Jadi olahraga itu membuat tubuh kita menjadi panas. Silakanlah, misalnya olahraganya kalian mau dengan cara senam atau bermain bola kaki atau bermain badminton, itu silakan. Yang jelas kegiatan atau aktivitas tersebut membuat tubuh kita menjadi panas. Nah, Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Jadi setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Nah, kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Nah, jadi penjelasan singkat tentang makanan tersebut mungkin bahan-bahan untuk membuat kue tersebut atau makanan tersebut. Nah, kemudian bisa jadi mungkin menjelaskan cara membuatnya. Nah, kemudian bisa juga menjelaskan berapa lama makanan itu tahan. Misalnya disimpan di luar kulkas, di dalam kulkas. Nah, itu dia. Nah, kemudian Edo maju ke depan kelas. Dia melakukan untuk memimpin diskusi. Jadi dia selaku pemimpin pada teman-temannya untuk membahas tentang tadi
pameran makanan tersebut. Nah, kemudian di sini ada latihan. Nah, kalian kerjakanlah latihan ini. Sebenarnya ada 2, tapi di sini ditulis 5. Nah, namun bisa kalian tambah lagi kalau kalian di kelas kalian itu teman kalian kan ramai. Kadang-kadang dalam satu kelas tuh kalian bisa 15 orang, 20 orang, atau maksimalnya bisa 40 orang. Nah, buat di sini ini ada kata-kata dan seterusnya itu. Nah, itu kalian isi berapa banyak, kakak berapa banyak, teman kalian tuliskanlah. Nah, oke, kita perhatikan latihannya. Isilah tabel di bawah ini sesuai daerah asal teman-teman kelasmu. Contoh, di sini Edo dari Maluku, kemudian Udin dari Sunda umpamanya, Dayu dari Bali. Nah, selain itu Meli, umpamanya Meli di sini. Nah, Meli misalnya dari Sulawesi. Nah, tulis selain Meli misalnya Siti. Nah, Siti dari Sumatera misalnya. Sumatera. Nah, kemudian Lani. Misalnya Lani dari Jawa Barat. Nah, silakan terus. Ini contohnya kakak kasih berdasarkan nama-nama yang ada di buku ini. Nah, tapi kalau kalian di kelas kalian tulislah nama-nama teman-teman kalian yang ada di dalam kelas kalian. Daerah asal teman. Jadi daerah asal teman ini kalian harus tahu juga apa itu yang dimaksud dengan daerah asal teman kamu. Nah, jadi daerah asal teman kamu itu sebenarnya bukan teman kalian itu lahirnya di mana, bukan, itu salah. Jadi dia lahir dimanapun silakan, namun daerah asalnya dia sesuai dengan asal usul orang tuanya. Misalnya, dia lahir di sini, umpamanya Bali, umpama di Bali. Namun asal usul orang tuanya misalnya Sunda. Nah, Sunda. Jadi teman kalian itu bukan berasal dari Bali, tapi dia berasal dari Sunda. Dia mengikut asal usul dari orang tuanya. Jadi itu yang dimaksud dengan daerah asal. Ingat, jadi daerah asal itu bukan tempat lahir teman kalian, namun daerah asal itu adalah asal usul orang tua kalian. Nah, jadi dari mana orang tua kalian itu lahir atau tinggalnya, nah itu asal usulnya. Nah, asal usul suatu daerah itu atau asal usul orang tua kalian itu banyak sekali. Setiap teman-teman kalian itu berbeda-beda. Jadi suku kita itu banyak. Nah, walaupun berbeda-beda suku kita, bahasa setiap suku itu bahasanya kan berbeda-beda. Makanannya juga berbeda-beda, ciri khas pakaiannya berbeda, semuanya berbeda. Nah, namun walaupun kita berbeda, kita harus akui bahwa kita ini tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita ini bangsa Indonesia. Nah, oke. Hari pun tadi pagi, kemudian hari pun mulai beranjak siang. Jadi kalau siang itu biasanya kalau cerah, matahari itu akan bersinar cerah. Jadi matahari itu akan bersinar sangat cerah. Nah, Edo yang tadinya pakai jaket, dia akan membuka jaketnya. Karena matahari yang bersinar cerah ini menyebabkan badan kita itu terasa panas. Kita berkeringat. Nah, jadi keringat banyak sehingga kita pun merasa gerah. Nah, itu dia. Kemudian keadaan cuaca dalam suatu hari itu bisa berubah-ubah. Contoh tadi pagi dingin,
tapi malamnya hujan. Nah, sekarang siangnya panas. Nah, mungkin sorenya berawan atau malam lagi mendungnya. Itu setiap keadaan cuaca dalam suatu hari itu dia akan berbeda-beda. Nah, jadi bisa jadi misalnya pagi tadi panas, atau pagi bisa hujan, siangnya panas, atau bisa juga siangnya berawan. Nah, itu dia akan berbeda-beda. Nah, kira-kira tahu tak kalian, paham tidak kalian apa itu yang dimaksud dengan cuaca? Nah, jadi cuaca itu maksudnya adalah keadaan udara pada suatu tempat. Jadi yang dimaksud dengan cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Ingat, jadi waktu tertentu. Contohnya misal waktunya bisa pagi hari, bisa siang hari, atau malam hari, atau sore hari. Nah, pada jangka waktu tertentu ini dia. Ingat, kemudian keadaan cuaca itu akan dapat berubah-ubah. Nah, jadi kita sebenarnya bisa meramal atau memperkirakan keadaan cuaca. Jadi setiap manusia itu sebenarnya bisa memperkirakan keadaan cuaca. Nah, caranya ini yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kita itu harus tahu tentang unsur-unsur cuaca. Nah, contohnya apa unsur-unsur cuaca itu? Yang pertama, suhu. Umpamanya ini suhunya yang kalian rasa pada diri kalian atau badan kalian itu akan terasa dingin. Nah, kalau suhu dingin ini bisa jadi di saat itu cuaca itu sedang berawan atau mendung. Nah, lebih dekatnya itu bukan berawan, ini kalau dingin betul itu biasanya mendung. Nah, bisa jadi mendung ataupun hujan. Nah, itu dia kalau misalnya suhunya dingin. Umpamanya suhunya panas. Nah, panas ini bisa jadi dua keadaan cuacanya, bisa cerah atau bisa berawan. Nah, itu dia. Yang pertama tadi dengan cara kita harus tahu suhu dulu yang ada di muka bumi. Kemudian yang kedua, kelembaban. Kelembaban itu juga mempengaruhi. Contoh misalnya kalian rasa di sekitar lingkungan kalian itu lembab atau tanah itu nampak lembab. Nah, itu penyebabnya bisa karena sering turun hujan. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian selanjutnya tekanan udara. Tekanan udara ini juga mempengaruhi. Nah, selanjutnya apalagi unsurnya? Kita bisa mengamati curah hujan. Jadi misalnya hari ini kalian lihat pagi hujan, besoknya siangnya hujan, lusanya hujan. Nah, di sini kita sudah dapat menilai bahwa cuaca pada minggu ini adalah musim penghujan. Nah, atau kalian cek misalnya hari ini berawan, besok berawan, lusanya berawan. Nah, ini menandakan bahwa dalam satu minggu ini terjadi yang namanya cuaca berawan. Nah, selanjutnya apalagi unsur yang bisa kalian lihat, yaitu keadaan awannya. Kalian lihat awan di langit itu umpamanya awannya berwarna putih. Nah, kalau berwarna putih itu biasanya cuaca yang terjadi yaitu dia cuaca berawan sama cerah. Itu kalau awannya putih. Nah, namun kalau awannya berwarna hitam atau keabu-abuan, nah itu akan terjadi yang namanya cuaca mendung dan bisa jadi dia hujan. Nah, itu dia. Oke, unsur cuaca itu tidak sama pada semua tempat. Jadi setiap tempat itu akan berbeda-beda. Dan kemudian cuaca itu terjadi pada suatu tempat yang tidak luas, terjadinya pun pada waktu tertentu. Nah, jadi kalau cuaca itu dia tempatnya tidak luas, waktunya tertentu. Contoh, misalnya kita umpamakan Jawa Barat.
Nah, Jawa Barat itu contohnya misalnya Bekasi. Nah, Bekasi bukan Jawa Baratnya yang kita menyeluruh seluruh Jawa Barat, bukan, tapi contohnya misalnya Bekasi. Nah, Bekasi ini hujan. Nah, Bekasi hujan. Nah, ini menunjukkan bahwa cuaca hujan. Kemudian misalnya Bogor. Bogornya mendung misalnya. Mendung. Ini menunjukkan cuacanya mendung. Jadi di daerah Jawa Barat itu contoh seperti tempatnya hanya ruang lingkupnya kecil aja, Bekasi atau Bogor atau Ciamis atau Garut. Namun kalau umpamanya misalnya terjadi hujan di seluruh Jawa Barat, nah itu bukan lagi cuaca, tapi itu namanya iklim. Nah, itu bedanya. Jadi nanti kalian akan mempelajari juga antara iklim dan cuaca. Namun hari ini kakak akan mengajari tentang cuaca. Oke. Jadi itu dia tadi unsur-unsur cuaca, cara kalian meramal atau memperkirakan cuaca. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Di sini ada latihan. Nah, perhatikan latihannya. Nah, tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Kalian tulis di sini. Ini kan ada nih kotak-kotaknya, kalian tulis seolah-olah ini bercakap. Nah, di sini nih nampaknya ini antara Benny sama yang kacamata nih Udin. Nah, jadi percakapan mereka berdua. Oke. Nanti semuanya ini sudah kalian buat ini. Nah, ini kalian bacakan di sini. Nah, kalian ceritakan hasil percakapan di depan kelas, kemudian sampaikan informasi yang kamu peroleh tadi, percakapan tadi. Nah, berceritalah dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara. Nah, volumenya bisa keras, volume kuat misalnya, lemah, sedang. Nah, intonasi ini bisa intonasinya lambat, cepat, atau sedang. Nah, itu dia yang harus kalian perhatikan. Oke, ini kakak kasih aja sedikit contoh. Nah, misalnya kalian buatlah percakapan di sini. Nah, misalnya kalian buat di sini percakapan. Pagi saya baca koran. Saya baca koran. Cuaca di tempat kita hujan. Kapan itu terjadi, Benny? Terjadi, Benny, misalnya. Nah, jadi tulis lagi jawab Benny nih ngomongnya apa. Nah, jawab di sini misalnya sore hari. Nah, jawab di sini lagi misalnya ngomong kalau gitu kita tidak bisa jadi main bola. Kita tidak bisa main bola. Nah, nanti ngomong sini ya tak apa-apa. Ya tak apa-apa. Kita kan bisa main kapan-kapan. Nah, itu tulis. Jadi buat di sini percakapannya silakanlah, ini kakak kasih contoh. Jadi kalian bisa juga membuat kata-katanya berbeda dari kakak. Nah, mungkin demikian aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share.